Oke, selamat siang teman-teman EVE. Masih semangat ya dalam menjalankan proyeknya masing-masing. Saya, Pak Alvin, saya berharap teman-teman semua bisa menjalankan proyeknya dengan baik, meskipun kita tetap harus berada di dalam rumah dan kita masih belum bisa ketemu secara luring. Hari ini saya akan presentasi tentang salah satu materi yaitu complaint handling. Komplain, apakah itu normal sih? Nah, komplain itu sebenarnya menunjukkan kalau bisnis kalian itu sedang berkembang. Jadi ini normal-normal aja kok. Saya akan jelaskan garis besarnya ya. Ini adalah definisi dari complaint handling. Ya, kalian bisa lihat definisi complaint, kemudian saya jabarkan apa itu definisi dari dissatisfaction dan annoyance, dan apa itu handling. Dan dari sana kalian bisa mengerti bahwa jika kalian berhasil melakukan complaint handling dengan baik, kalian itu bisa meningkatkan loyalitas dari pelanggan kalian. Kemudian ini adalah positive side dari handling complaint. Jadi sebenarnya complaint kalau bisa kalian handling itu ada positifnya kok. Jadi nggak selalu melulu kalian berpikir bahwa aduh aku dikomplain berarti perusahaanku kurang baik. Sebenarnya komplain itu bisa menunjukkan ada segi positifnya. Saya akan terangkan yang kelima, yaitu sebenarnya komplain itu bisa menandakan kalau pelanggan itu care. Jadi ketika pelanggan memberikan komplain kepada kita, jadi pelanggan itu sedang berpikir bahwa ia akan membuat kontribusi bahwa kalian memiliki bisnis bisa berkembang. Nah, namun ada beberapa pelanggan yang memang komplain untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang tidak kalian janjikan sebelumnya sebagai perusahaan. Seperti apa sih itu? Nanti akan saya jelaskan pada slide-slide akhir. Kenapa kok pelanggan komplain sih? Di sini ada beberapa alasannya dan juga saya berikan contoh di slide selanjutnya. Tahu nggak kalian? Nah, di sini kalian bisa baca sendiri saya sudah jabarkan secara jelas. Kira-kira apa sih serba-serbi dalam komplain? Apa yang terjadi sebenarnya yang tidak kalian ketahui? Dan saya sertakan juga beberapa contoh. Nah, kalian bisa lihat dan kalian baca sendiri. Ini saya screenshot langsung dari beberapa Insta Story dan juga DM dari artis-artis yang di-share di media sosial atau di Google. Kemudian ini adalah 8 steps untuk bisa handling komplain. Nah, saya akan jelaskan yang ke nomor 7, itu ada dikatakan kompensasi. Kompensasi adalah sesuatu yang kalian berikan sebagai pengganti dari apa yang telah dikomplainkan oleh pelanggan tersebut. Nah, kompensasi ini harus sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dan kebijakan perusahaan itu lebih baik dibuat pada awal. Jadi jangan tiba-tiba ada komplain nih, baru kalian buat kebijakan. Oke, diganti dengan ini atau dikompensasi dengan ini. Itu adalah hal yang kurang bijak. Next, saya akan menceritakan atau mempresentasikan tentang 5 tipe complainers atau 5 tipe orang-orang atau pelanggan yang komplain. Yang pertama adalah the aggressive customers. Nah, saya sudah jelaskan dengan gambar di sini. Kalian bisa lihat contohnya apa yang dikatakan dari emak-emak ini, ya. Ini adalah tipe customer yang kalau komplain itu banyak yang dikomplain dan tidak berhenti-berhenti. Nah, apa yang harus kalian lakukan dan solusinya seperti apa, bisa kalian baca sendiri juga. Kemudian kedua adalah high roller customer. Ini biasanya melakukan adalah crazy rich, crazy rich. Komplainnya bisa kalian baca sendiri juga, ya. Kasih aja seekor biar puas, sini gua tambah duit. Jadi ini adalah crazy rich ya. Dan apa yang harus kalian lakukan sebagai perusahaan dan apa solusinya juga kalian bisa baca sendiri. Kemudian yang ketiga adalah drip of customer. Nah, ini adalah customer yang patut kalian waspadai. Karena mereka ini sebenarnya komplain tujuannya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kalian janjikan sebelumnya. Nah, mereka ini ingin mendapatkan kompensasi lebih. Kita bisa lihat bahwa komplainnya di sini ini kurang spesifik ya, dan ini seakan dibuat-buat. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Nah, tipe pelanggan seperti ini kalian harus berhati-hati dalam memberikan kompensasi. Dikarenakan mereka akan meminta lagi, lagi, dan lagi. Karena mereka memang menginginkan sesuatu yang lebih. Jadi, harus kalian waspadai. Kompensasi harus diberikan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang keempat adalah the chronic complainer. Nah, ini adalah pelanggan yang kalau bisa dibilang bahasa gaulnya adalah galau, ya. Komplainnya kita bisa lihat itu kurang to the point dan mengambang.
Nah, orang-orang seperti ini jangan langsung dibentak atau dimarahin. Nah, harus kalian lihat, kalian harus berempati dan juga perhatikan juga solusi yang ada di bawah untuk pengembangan perusahaan kalian. Yang kelima adalah salah satu tipe pelanggan yang juga perlu kalian waspadai. Karena mereka ini di depan ngomong A layaknya malaikat, namun di belakang ngomong B layaknya ya itulah ya yang biasa malam-malam itu. Nah, demi customer ini yang harus kalian waspadai karena mereka tidak mengatakan komplainnya langsung kepada kalian. Sehingga kalian harus benar-benar ekstra keras untuk mendapatkan feedback dari mereka. Nah, apa yang harus kalian lakukan dan bagaimana solusinya untuk perusahaan kalian agar perusahaan kalian dapat berkembang, bisa kalian baca juga di bawah. Nah, ini salah satu slide yang cukup penting. Apakah perlu kompensasi itu? Tergantung. It depends. Depends apa, Pak? Yang pertama adalah tipe customer-nya. Customer 1, 2, 3, 4, atau 5. 1, 2, 3, 4, atau 5. Ya. Nah, kalau kalian mendapatkan tipe customer seperti customer ketiga, nah ini harus kalian waspadai. Kira-kira kompensasi jangan kalian berikan terus-terusan, karena mereka akan minta terus dan terus. Namun jika yang pertama, kalian lihat terlebih dahulu komplainnya itu apa. Jika itu masuk akal dan memang kesalahan kalian dan kalian harus mengganti, maka bisa kalian lakukan kompensasi. Yang kedua adalah frekuensi pembelian. Frekuensi pembelian ini maksudnya adalah seberapa sering sih mereka beli. Kalau mereka cuma beli sekali, kemudian langsung komplain, dan komplainnya banyak, nah, kalian bisa pertimbangkan apakah bijak memberikan kompensasi kepada pembeli yang hanya sekali datang, dan kira-kira komplainnya juga tidak terlalu penting, ya. Contohnya komplain yang tidak terlalu penting atau necessary atau important adalah misalnya, wah ini mie gorengnya kurang coklat, misalnya seperti itu. Atau kecapnya kurang manis, nah seperti itu. Apakah perlu diganti? Ataukah apakah perlu diberikan kompensasi? Yang ketiga adalah kuantitas pembelian. Jika dia beli cuma satu, ya, kemudian mereka komplain, nah kalian harus berpikir apakah komplain itu perlu diberi kompensasi diberikan perlu atau tidak. Dan yang keempat adalah perihal komplainnya. Jika komplainnya sangat penting, misalnya terdapat kotoran di dalam makanan tersebut, mungkin kalian bisa berpikir untuk mengganti. Namun jika komplainnya seperti yang tadi, oh kurang kecap, kurang manis, nah mungkin bisa kalian pertimbangkan kembali dalam memberikan kompensasi. Kembali lagi saya ingatkan, kompensasi harus sesuai dengan kebijakan perusahaan, bukan mengikuti kompensasi yang diinginkan oleh customer. Jadi kalau misalnya customer tiba-tiba minta, saya minta ganti, saya pesennya 1 porsi, tapi dia minta ganti 10 porsi, bisa dikatakan itu kurang bijak dan tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Makanya kebijakan harus dibuat dari awal. Karena kita sekarang tinggal di dalam new normal, ya, saya akan berikan sosmed dan marketplace tips. Saya sudah sertakan juga beberapa gambar-gambar yang ada di marketplace yang bisa kalian lihat langsung. Di sini saya rasa sudah cukup jelas. Fitur diskusi dan fitur komen itu sangat penting, kalian harus cek secara berkala. Kemudian di sini juga cukup jelas juga. Nah, ini saya sertakan juga contoh komplain yang baik itu seperti apa, ya. Komplain sebelum kalian komplain handling, ya, sebelum kalian melakukan sesuatu, bertindak sesuatu dalam menghandle komplain dari pelanggan, kalian harus lihat terlebih dahulu histori transaksinya. Jadi, kalian lihat dulu historinya terlebih dahulu. Jadi, kalau misalnya awalnya dia belinya warna merah, kemudian dia komplain kenapa diberikan warna merah, padahal mintanya biru, cek dulu historinya. Kemudian yang kedua adalah punya CP atau kontak person yang responnya cepat. Kalian bisa lihat contohnya juga. Setelah kalian menyelesaikan suatu komplain, kalian berikan info jika itu telah selesai. Dan ini adalah contoh komplain handling yang buruk. Respon yang lambat, tidak ada win-win solution. Kalian bisa lihat sendiri contohnya di sini. Ini seakan-akan bertele-tele. Dan apa yang harus kalian ingat, jangan pernah menghapus komplain negatif kalian di sosmed atau di marketplace kalian, di dunia maya atau di internet.
tetapi tunjukkan cara Anda menyelesaikannya secara cepat dan solutif. Yang kedua adalah selalu follow up customer tentang keluhannya. Jadi apakah sudah selesai, apakah sudah di-solve dengan baik atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah kalian harus ingat bahwa komplain itu sebenarnya itu landasan kalian untuk pengembangan ke depan. Ketika kalian berhasil menyelesaikan sebuah komplain, kalian bisa menghandle dengan baik, maka itu bisa kalian gunakan untuk inovasi kalian ke depan agar bisnis kalian lebih baik lagi. Saya berikan juga salah satu quote yang bisa kalian pelajarin, dan ini adalah referensi dalam saya membuat PPT. Terima kasih, tetap semangat belajarnya. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke fasilitator kelas kalian masing-masing. Sukses buat kalian semua dan salam entrepreneur.